Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah Prapaskah pada yang ke-6, Minggu Paskah yang ke-6 pada Minggu pagi ini. Hanya ada sedikit pemberitahuan ralat bahwa di Warta Jemaat tertera kita memakai stola ungu, tetapi karena ada CD kita memakai stola warna merah. Karena itu. Untuk itu, jadi kita akan memulai ibadah kita, kebaktian kita pada Minggu pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Minggu ini kita mengingat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem menuju jalan penderitaannya. Dalam kesahajaan Tuhan memberi diri untuk melayani, bahkan sampai di penghujung hidupnya. Sebagai manusia ia merebahkan diri dan menyatakan cinta kasih-Nya bagi para murid. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia, percaya, dan meneladani cinta kasih Tuhan. Mari padamkan lilin Prapaskah ke-6 dan masuklah bersama dalam jalan sengsara. Gegap gempita dunia lenyap, terang yang semu gelap pekat, terus berjalan menuju gelap. Matikan gempita dunia, masuk gelap sengsara Tuhan, bersujud di hadapannya. Mari kita menyambut firman Tuhan dan para pelayan kebaktian pada Minggu pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 162 bait pertama hingga ketiga. Hosiana putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi Dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, marilah kami song-song Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Hosiana, datanglah Raja dan pahlawan damai. Karya-Mu seluruhnya itu kemenangan kami. Oleh kuasa tangan-Mu, kerajaan-Mu teguh. Saudara-saudara, marilah kita meneguhkan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara
untuk terus mengingat karya pelayanan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini bertema mengikuti perintah dan teladan Kristus dalam melayani sebagai wujud ketaatan dengan nas pembimbing dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-32 yang berkata demikian bagi kita sekalian. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Demikianlah nats pembimbing bagi kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mengucapkan litani Prapaskah secara berbalasan. Merenungkan kembali jalan sengsara Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami seringkali menolak penderitaan yang harus kami terima. Kami pun seringkali menilai pelayanan kami dan melupakan pelayanan Allah yang tak ternilai. Kami bersyukur dan meyakini bahwa pertolongan dan hikmat Tuhan dekat dengan telinga dan hati kami. Memasuki Minggu Prapaskah 6 ini, mampukanlah kami mengikuti jejak Kristus yang setia dalam melayani dan memberi hidupnya bagi dunia. Kiranya syukur kami tidak hanya di lidah, melainkan terwujud dalam sikap dan laku hidup kami yang senantiasa taat pada kehendak Bapa. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala dosa kami. Kami seringkali terpaku pada hal-hal yang tidak perlu. Kami juga seringkali membiarkan kekhawatiran itu membelenggu dan menguasai diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami mengejar kesenangan diri, sehingga lupa akan panggilan kami untuk melayani dan memberi kepada sesama. Kasihanilah kami ya Kristus, teguhkanlah hati kami untuk menapaki jalan sengsara Tuhan dengan setia. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saudara-saudara, bagi setiap kita diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, kini dengarlah anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15 yang berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Tapi jikalau kamu mengampuni orang, dan kesalahanmu akan diampuni. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Pelayanan Anak. Kami persilahkan.
Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran di minggu pagi ini. Kami dari Komisi Pelayanan Anak dalam rangka perayaan Paskah yang akan diadakan pada tanggal 24 April 2002 pada pukul 8 pagi, kami meminta mohon dukungan dari Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian supaya dapat terselenggara perayaan Paskah tersebut. Kami juga ingin mengundang para orang tua yang mempunyai anak-anak, balita sampai dengan pra-remaja untuk hadir pada perayaan tanggal 24 nanti. Untuk itu kami akan membawakan pujian dengan judul Semua Karena Cinta.
Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk pujiannya para guru-guru sekolah minggu yang berjuang untuk mempersiapkan Paskah Anak. Mari Bapak Ibu kita dukung selalu anak-anak kita dalam perayaan Paskah pada tanggal 24 nanti. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Semua karena cintamu kepada kami Tuhan. Karena pengorbananmu lah kami selalu dimampukan untuk bisa datang bersekutu, untuk memuji akan karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat yang kami rasakan hari demi hari, sehingga hari demi hari kami boleh kami nikmati dengan begitu baik oleh karena kasih sayang Tuhan pada kami. Tuhan, di tengah bakti kami, puji-pujian yang kami naikkan, kami juga mau datang merendahkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memaknai dengan sungguh-sungguh Minggu Palmarum hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami agar ia berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami yang sesuai dengan seturut kehendak firman Tuhan. Mari ya Bapa, bersabdalah karena kami begitu rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi dasar perenungan kita di Minggu Palmarum dan juga kebaktian pelayanan CD ini, kita ambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-19, ayat 28 hingga ayat 40. Injil Lukas, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-40 akan menjadi dasar kemenungan kita. Injil Lukas, pasal 19, ayat 28 sampai 40, saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian tertulis firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam,
maka batu ini akan berteriak. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan dan Bapak Ibu saudara yang juga ada menyaksikan secara virtual di rumah, selamat pagi. Shalom. Ya saudara-saudara, saat ini orang sangat senang ya kalau berbelanja itu lebih senang berbelanja online. Ya, siapa di sini Bapak Ibu yang suka berbelanja online jujur? Banyak ya, banyak ya, majelis kenceng amat. Kita senang ya berbelanja online gitu ya, karena ya selain lebih praktis gitu ya, kita juga bisa memesan dari rumah gitu ya. Kadang-kadang juga banyak diskon-diskon yang menarik gitu, yang membuat kita kadang-kadang tergiur, belum apa-apa, wah ini tanggalnya ini tanggal cantik, ada diskon, lalu kita beli gitu ya. Tapi saudara-saudara, tentu saja pengalaman berbelanja online nggak selalu menyenangkan juga gitu ya. Nggak semua sesuai dengan harapan kita. Kita mau beli apa, datangnya seperti apa. Misalnya saya mau kasih contoh beberapa gambar, minta tolong untuk tim multimedia menampilkan. Iya, ini ya. Mau beli boneka yang bentuknya gede, biar supaya bisa dipeluk. Datangnya kecil. Kalau kayak gini bisa dipeluk nggak? Kagak bisa ya. Ini nggak sesuai dengan harapan, udah beli tapi datangnya yang seperti ini. Tapi ini jauh masih lebih mending Bapak Ibu Saudara. Para kaum perempuan, ibu-ibu atau juga mungkin ada juga kali ya kaum pria, ada yang suka berbelanja sheet mask atau masker wajah. Nah, masker wajah kadang-kadang kita pengen beli ya. Seperti ini. Ya, pengennya beli gitu ya, tapi kok datangnya tiba-tiba cuman seujung jidat. Kalau kayak gini yang nggak berkerut cuma jidatnya doang, yang lainnya masih berkerut gitu ya, Bapak Ibu. Itu ya nggak sesuai dengan harapan, pengennya supaya maskernya bisa mengencangkan kulit, tapi datangnya seperti itu. Atau bapak-bapak atau kaum pria mungkin yang suka cari singlet, atau kalau orang Jawa bilang lekbong, kelek bolong, ya datanglah seperti ini ya. Pesennya yang kayaknya udah berotot bagus gitu ya, tahu-taunya datangnya apa? Dress. Untung perutnya lurus. Kalau perutnya buncit kayak saya, udah kayak ibu mengandung. Ya, ini belum lagi kadang-kadang kita beli perabotan juga ya. Kita beli perabotan seperti gambar berikut. Ya, mau beli serokan, serokannya tahun yang datang segede gini. Ini bukan cuma debu yang keserok, anak bayi juga bisa keserok ya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu pengalaman-pengalaman lucu yang orang-orang posting ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Orang mau beli supaya dia semakin cantik, tapi datangnya kok begitu. Orang mau beli supaya bisa dipeluk, tapi datangnya kok kecil ya, nggak sesuai ukuran, nggak sesuai harapan. Dan inilah yang menggambarkan kadang-kadang dalam istilah kita sehari-hari, ekspektasi versus dengan realita. Kadang-kadang ekspektasi harapan kita tinggi, tapi pada kenyataannya yang kita jalani sehari-hari itu nggak sesuai dengan harapan kita. Kita pengen yang wow gitu ya, yang megah, yang baik, tapi ternyata kita tidak bisa mendapatkannya. Kita pengen yang terbaik, tapi ternyata dalam kehidupan ini nggak semua berjalan dengan sesuai rencana, yang bahkan mungkin kita sudah rencanakan dengan serapi-rapinya, tapi tidak sesuai dengan itu. Dan berbicara soal bagaimana memiliki harapan saudara-saudara, dan berbicara soal bagaimana kita tergiur akan sesuatu yang ditawarkan dunia dan ingin menjadi milik bagian kita dan tidak sesuai dengan harapan kita, itu juga memang menjadi pas dengan realitas kedatangan Kristus ke Yerusalem. Enggak ada satupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan yang mengerti dan memahami
apa yang Kristus lakukan bagi mereka. Ya, meskipun menurut kitab Lukas, kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya, Yesus itu sudah mengatakan 3 kali, dia memberitahukan sampai 3 kali tentang kematian dan jalan penderitaannya. Tapi nggak ada yang menyangka, tidak ada yang betul-betul memahami maksud dari perkataan Tuhan. Karena yang mereka bayangkan saudara-saudara adalah datangnya seorang raja yang berkuasa, yang megah, yang kuat, yang bisa mungkin menghancurkan pemerintah Romawi yang selama ini menindas mereka. Itulah yang mereka cari, itulah yang mereka bayangkan. Akan datangnya seorang juru selamat, akan datangnya Mesias yang dikatakan akan menjadi seorang raja. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus memang menyiapkan kedatangan kerajaannya sesuai dengan nubuat perjanjian lama. Dia mulai proses penobatannya dari Bukit Zaitun tadi kita baca, dia turun menuju Yerusalem lewat dengan Befage. Dia mau menggenapi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Bahkan dia menyuruh saudara-saudara untuk menyuruh 2 orang muridnya pergi, ya, temukan 2 keledai yang paling muda dan bawalah ke sini. Dan kalau ada orang tanya, katakan Tuhan memerlukannya. Dan bukan main-main saudara-saudara, perintah yang nggak make sense ini. Kok Tuhan tuh tahu gitu ya, di sebelah perkampungan itu ada keledai gitu ya. Tapi 2 murid ini taat. Dia pergi, dia cari keledai itu. Dan ketika sampai, yang punya keledainya pun memberikan dengan sukarela, saudara-saudara. Kenapa mereka bisa begitu? Sebegitu taatnya, baik si pemilik empunya keledai ataupun 2 orang murid itu. Karena saudara-saudara bisa jadi yang punya keledai itu, dia tahu, dia mengenal Yesus yang selama ini mendatangkan mukjizat. Yang tadi dikatakan ya, Yesus itu bersorak-sorak mereka akan Yesus yang suka mendatangkan mukjizat. Jadi dia tahu gitu ya, Yesus ini ya yang mereka harapkan gitu ya, membawa kebahagiaan, kesukacitaan, pertolongan dan kesembuhan dan keajaiban itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara-saudara, secara tradisi memang dalam bagaimana orang-orang Yahudi mengajarkan secara turun-temurun akan datangnya Mesias, akan datangnya seorang raja, sudah dikatakan dari mulai Zakaria pasal 9 ayat 9 yang mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Jadi mereka sudah paham kalau ada yang membutuhkan keledai muda, dan apalagi adalah orang yang mendatangkan mukjizat, maka inilah ya Mesias yang dinanti-nantikan, raja yang diharap-harapkan oleh mereka selama ini, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, ketika Yesus dinaikkan ke keledai itu, keledainya dikasih lapisin kain, pakaian, bukan pakaian-pakaian lain, tapi pakaian mereka, saudara-saudara, dilapisin. Jalan-jalan menuju Yerusalem, ketika dia turun ditaburkan gitu ya, semua pakaian. Bahkan kalau menurut Injil lain ya, daun-daun palem yang saat ini menjadi dekorasi kita, itu juga ditabur. Mereka bersorak-sorai, katakan ada bagaimana seorang yang mendatangkan mukjizat, bersorak-sorailah bagi Allah yang maha tinggi. Mereka sangat gitu ya, bersuka cita, dan itu yang mereka bayangkan, saudara-saudara. Tapi sebetulnya mereka telah salah paham dengan apa yang mereka pahami kedatangan Yesus. Mereka tidak bisa menangkap kenapa sih Yesus datang dengan keledai, bukan dengan kuda, bukan dengan baju zirah, tapi datang dengan pakaian yang sederhana yang dia miliki saat itu. Bukan dengan pasukan di belakang, tapi dengan kesederhanaan.
dengan seekor keledai yang notabene adalah kendaraan yang paling lambat saat itu dan paling murah yang bisa dimiliki orang-orang, tidak kuda. Mereka tidak memahami bahwa Yesus mau mengatakan bukan kejayaan dunia yang ingin ditawarkan, tapi juga jalan penderitaan. Bagaimana ia datang untuk menolong setiap orang dari segala dosa yang dimilikinya. Seperti apa sih sebenarnya kerajaan Allah yang ingin ia nyatakan? Saudara-saudara, seperti apa pembebasan terhadap penjajahan yang Tuhan kehendaki? Sekali lagi bukan soal perang, bukan soal bagaimana kekayaan, tapi yang paling penting adalah soal revolusi mental. Bagaimana cara berpikir orang itu harus diubah, harus diganti dengan cara yang baik. Dan itu kan saudara-saudara yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara-saudara. Kalau kita lihat di pada pasal-pasal berikutnya, ya, perikop selanjutnya itu kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kita ingat ya, kalau Yesus menyucikan bait Allah itu bagaimana dia begitu marah ketika orang-orang berdagang dengan cara yang curang, bukan dengan bentuk persembahan yang terbaik. Ya, diporak-porandakan, diusir pedagangnya, dihardik orang-orang di situ. Karena Tuhan mau mereka mengubah. Kristus juga mau menunjukkan otoritasnya pada bait suci. Dia mengusir mereka yang ingin mengotori kediaman Allah dengan uang dan keserakahan. Dia menghardik para pemimpin agama yang rakus, suka memanfaatkan orang lain, jahat dan munafik. Dia bertanya jawab soal hal-hal ilahi yang juga jadi alasan untuk menyesatkan orang lain. Dia membaharui spiritualitas dan moralitas bait suci yang sudah lama tidak suci. Sejak lama, saudara-saudara. Kalau karena itu, saudaraku, mari kita lihat lebih jauh kisah ini secara mendalam dari hati kita masing-masing. Catatlah bahwa beragama itu tidak sama dengan beriman. Bapak Ibu mungkin sekarang bisa menyatakan diri sebagai orang yang beragama Kristen. Kita bisa menjadi orang yang kelihatannya religius, berdoa, menyanyi, memberikan persembahan, memberikan kesaksian pujian, ya. Kita bisa berkhotbah, melayani, jadi penatua, jadi komisi. Sangat khas kalau orang akan lihat ini adalah orang yang taat. Sangat khas sekali bagi orang yang taat. Tapi bukan itu ketaatan yang paling penting, saudara-saudara. Semua itu enggak lantas menjadikan kita kebal dari dosa. Kita bisa tetap berdosa walau kita mungkin terlihat menjadi orang yang agamis. Oleh karena itu bukan beragama tapi berimanlah yang paling penting agar kita tidak tergiur dengan godaan dunia. Kalau saya mengibaratkan, saudara-saudara, mungkin beragama itu bisa aja seperti kita menyerahkan persembahan di tangan kanan, tapi tangan kiri kita mengambil suap dan juga korupsi. Mungkin bisa mulut kita memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, tapi di luar sana mungkin kita suka memfitnah orang, suka menjelek-jelekan orang lain, suka berkata-kata kasar. Maka tidak akan ada artinya semua pujian yang dinaikkan. Maka saudara-saudara, di minggu Prapaskah ke-6 ini, di masa Palmarum ini, saudara-saudara, di tengah hamparan daun palem dan pakaian yang dihamparkan dan lilin ke-6 yang dimatikan dan sekarang sudah tidak ada lilin, yang berarti pertanda kedagingan kita pun ikut dimatikan dalam pertobatan. Mari kita menjawab pertanyaan ini. Apakah kita sebenarnya sudah sungguh paham apa itu kerajaan Allah? Sebuah kerajaan yang diperintah oleh Kristus, bukan oleh diri kita. Bukan seperti ekspektasi manusiawi dan duniawi seperti orang-orang di Yerusalem dan para murid, tapi betul-betul seperti perumpamaan-perumpamaan, ajaran-ajaran, khotbah, nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Bukan diperintah oleh kedagingan nafsu, tapi juga kita diperintah dengan hal-hal yang baik, sehingga kita betul-betul bisa mengerti apa itu kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan.
Dan tema kita saat ini adalah soal bagaimana kita belajar taat. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita saat ini belajar untuk taat, bukan pada orang lain, bukan pada keinginan daging kita, tapi kepada Yesus. Saya mau mengibaratkan begini saudara-saudara, ada kisah tentang sebuah benih yang tumbuh. Satu ketika saudara-saudara, di perusahaan ada seorang direktur yang dia akan sebentar lagi turun dari jabatannya karena sudah habis waktunya, dan dia mau mencari pengganti dari bawahan-bawahannya, dari orang-orang yang dia kenal di perusahaan tersebut. Tapi dia pengen saudara-saudara bahwa yang menggantikan dia adalah sesosok staf yang baik, yang terbaik untuk bisa memimpin perusahaan tersebut. Sehingga saudara-saudara, suatu ketika dia mengumpulkan semua orang dalam satu ruangan, lalu dia katakan bahwa saya akan mencari pengganti untuk menjadi direktur. Dari antara kalian akan ada yang terpilih. Oleh karena itu saya kasih tugas kepada kalian. Saya akan memberikan kalian sebuah benih. Tanamlah benih ini. 3 bulan lagi datanglah membawa benih ini. Barang siapa yang membawa hasil benih yang terbaik, menurut saya akan saya pilih menjadi seorang direktur. Lalu mereka pulang saudara-saudara semua. Adalah seorang di antara mereka yang bernama Ahmad. Bapak Ahmad ini dengan sangat rajin saudara-saudara. Dia tanam, dia pupuk, dia siram. Sehingga dia berusaha tiap pagi, pokoknya waktunya dia berikan untuk menanam itu dengan sebaik-baiknya. Hari demi hari saudara-saudara, kok enggak tumbuh sama sekali daun, enggak ada batang. Bahkan lama-lama kok mati ya, kok busuk gitu. Sehingga dia menjadi sangat-sangat sedih saudara-saudara. Sudah mau mendekat 3 bulan masa penentuan itu. Orang-orang di tempat kerjanya mulai cerita. Wah, tanaman saya begini udah berbunga, ada yang bilang berbuah dan lain sebagainya, ada yang daunnya sangat hijau dan lain sebagainya. Nah si Ahmad ini ngerasa, loh kok punya saya sama sekali enggak gitu ya. Sama sekali enggak bertumbuh. Sehingga ketika dia pulang saudara-saudara, dia cerita sama istrinya, dia katakan besok ini waktu penentuan, saya enggak akan bawa pot kosong karena benih saya sudah mati, sudah busuk. Lalu istrinya katakan, tetaplah pergi Pak, seenggaknya kamu memenuhi janji bahwa kamu telah berusaha sebaik-baiknya kepada atasan kamu, bawalah pot kosong ini, tidak apa-apa. Lalu keesokannya saudara-saudara, waktu itu datang 3 bulan persis setelah disuruh untuk menanam, semua orang sudah membawa, sudah hijau, ada yang berbunga, ada yang tinggi, ada yang lebar, ada yang daunnya lebar, dan lain sebagainya, bermacam-macam saudara-saudara. Lalu si direktur ini saudara-saudara memanggil si Ahmad, karena dia satu-satunya yang gak tumbuh gitu, potnya kosong. Suruh panggil, dia tanya, kenapa pohon kamu bisa seperti itu? Lalu si Ahmad menceritakan, dengan dia berusaha menyiram dengan sebaik-baiknya, tapi hasilnya tetap seperti itu. Dia dengan sangat sedih mengatakan itu, dia menceritakan. Lalu saudara-saudara, si direktur ini mengatakan, oke semua, mari kita beri tepuk tangan kepada Ahmad, direktur yang baru bagi kita. Semua orang mau tepuk tangan tapi, gitu ya, kok yang gak ada tanamannya malah bisa kepilih. Lalu si direktur ini menceritakan, dia katakan, sebenarnya benih yang saya kasih sama kalian sudah saya rebus semalam sebelumnya hingga benih itu mati. Jadi kalian yang membawa tanaman ini sudah tidak jujur karena menukarkan dengan benih atau tanaman yang lain. Hanya Ahmadlah yang benar-benar jujur bahwa dia datang dengan pot yang kosong. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, cerita ini mengisahkan betapa kejujuran, betapa ketaatan, integritas dalam diri itu sangat penting ketimbang dari yang digiurkan gitu ya, yang ditawarkan sebuah jabatan. Kalau orang hanya memikirkan apa yang ada ditawarkan dunia, maka dia bisa tergiur dan melakukan hal-hal yang salah. Dan demikianlah yang Yesus tidak inginkan. Orang ekspektasinya
apa dan akan berbuat dengan cara segala macam cara untuk bisa mendatangkan hal yang ditawarkan dunia. Oleh karena itu paling penting adalah kejujuran, ketaatan, hati yang mau menyerahkan diri. Maka setelah itu berkat-berkat Tuhan pun akan diberikan bagi kita. Amin. Karena itulah maka pada hari ini juga akan dilakukan pelayanan CD bagi anak-anak sekalian yang sudah selama setahun belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, dengan ringkasan-ringkasannya, belajar materi tentang dogma, liturgi, agama-agama, sejarah kekristenan sampai tentang nilai-nilai ke-GKP-an. Maka yang menjadi pertanyaan sebelum saudara-saudara menyatakan pengakuan iman saat ini, apa ekspektasimu ketika kamu akan mengaku iman percaya? Apa yang kamu bayangkan kalau kamu hari ini akan CD dengan lantang hari ini? Apa yang menjadi bayangan kamu dan mengapa kamu bisa percaya kepada Tuhan? Apa motivasi utamamu? Karena orang saudara-saudara, para calon CD, bisa saja mengaku iman di mulutnya tapi tindak tanduknya berbanding terbalik. Maka ketika kalian hari ini akan betul-betul mengaku iman percaya kepada Tuhan, maka jangan sekedar hanya beragama. Pengakuan iman itu berarti dasarnya adalah iman, bukan pengakuan agama. Pakailah iman kalian dan betul-betul untuk taat kepadanya, bukan semata-mata agar Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan keinginan hatimu, tapi agar Tuhan menuntun kamu sesuai kehendaknya dalam kehidupan ini. Sehingga itu utamakanlah Tuhan dalam kehidupan kalian. Kristus memutarbalikkan konsep dunia ini mengenai siapa yang tertinggi dan termulia, yaitu mereka yang bersabar, bertabah hati, dan hati nuraninya bersih dari keinginan menguasai orang lain. Dari semua ini bersama Yesus yang akan menghadapi hari-hari berat dalam perjuangannya memperkenalkan kerajaan Allah dalam minggu sengsara, dan juga kita akan menyambut Trihari Suci. Maka saudara-saudara, marilah kita juga membersihkan hati kita, bersihkan telinga dari semua suara bising, bahkan dari hati kita yang segala pengen ini, segala pengen itu. Mari kita dengarkan Dia, apa yang Dia katakan, Dia perbuat, Dia mau lakukan buat dunia ini. Itulah yang harus kita lakukan. Dan jika berani, ikutlah dalam perjuangannya, menghidupi kerajaan Allah yang dibawanya dengan sejuta nilai-nilai yang akan membuat kita mungkin juga disalibkan. Tapi karena kita memiliki keteguhan hati, kitalah yang memilih, karena keselamatan itu adalah sebuah undangan. Jadi mari kita ubah ekspektasi kita, kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat mengaku iman percaya, selamat Bapak Ibu Saudara untuk menyambut masa Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara jemaat. Kami persilahkan.
Baiklah saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki pelayanan pengakuan iman atau CD. Kita akan mengawali dengan persiapan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 309 ayat yang pertama. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan, maka pada kebaktian minggu ini akan dilakukan pelayanan pengakuan iman CD yang akan mengaku iman adalah sebagai berikut. Satu, Angela Grace Immanuela Franz, anak dari Bapak Jafet Mikael Franz dan Ibu Heni Herawati. Dua, Adrian Otniel Tampilang, anak dari Bapak Hengki Adrianus Tampilang dan Ibu Yohana Rumagit. Tiga, Aditya Herlambang, anak dari Bapak Bambang Suhendro dan Ibu Esti Haryati. Empat, Daniela Ninet Sebastian Petrus, anak dari Bapak Derajat Kurniawan Petrus dan Ibu Desi Natalia Danci. 5. Fritz Renara Abimael Wahongan, anak dari Bapak Filipus Bartolomeus Wahongan dan Ibu Yatniati Kaidun. 6. Gabriela Alta Natania Aliambar, anak dari Bapak Alexander Aliambar dan Ibu Tari Melaka Pasaribu. 7. Immanuel Nugroho, anak dari Bapak Nugroho Kusuma Ryoto dan Ibu Dinah Kuli. 8. Jericho Ariel Franz, anak dari Bapak Reki Karel Martin Franz dan Ibu Dini Rianti. 9. Joshua Christophorus Justin Siregar, anak dari Bapak Persiana Nova Parselatan Siregar dan Ibu Meita Magdalena Rungkat. 10. Stella Novenka Aliambar, anak dari Bapak Julius Aliambar dan Ibu Teresia Luli Widiarti. 11. Fania Clara Kaidun, anak dari Bapak Agus Dharma Kurnia Kaidun dan Ibu Arti Lestari. 12. Viena Navalea Putri Donuhitu, anak dari Bapak Hani Brata Nunuhitu dan Ibu Ruth Sri Alamsyah Yosepin. Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus telah mengumpulkan kita dan mempersatukannya menjadi satu tubuh dan Kristus sendiri kepalanya. Kita adalah anggota-anggotanya. Karena kita telah dimeteraikan, kita termasuk ke dalam janji anugerah Allah. Maka sebagai anggota jemaat Kristus kita dibaptis. Di dalam perjamuan kudus kita menerima roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan dari darahnya yang dicurahkan. Dengan demikian menghubungkan kita ke dalam persekutuan dengan Kristus dan kita dipanggil untuk mengakui Dia dengan perkataan dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta memberitakan kerajaan Allah. Majelis jemaat setelah meneliti keinginan saudara-saudara dengan sukacita menyetujuinya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang akan mengaku iman atau CD dipersilahkan untuk berdiri untuk menyatakan pengakuan iman Rasuli secara bersama-sama. Dengan suara yang terdengar,
Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kami persilakan saudara-saudara untuk mengaku iman, percaya berdasarkan pengakuan iman rasuli yang saudara-saudara ucapkan bersama-sama demikian. Selanjutnya kepada saudara-saudara dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Untuk masker boleh dibuka sementara. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk melawan dosa dan iblis serta mengikuti juru selamatmu dalam hidup dan dalam maut, mengakui Dia di hadapan manusia, serta bertekun bekerja dalam kerajaannya? 3. Apakah dalam persekutuan gereja Kristen yang esa, saudara bersedia mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, bertekun di dalam doa dan dalam pembacaan Alkitab, serta turut membantu pekerjaan jemaat Kristus dimanapun saudara berada, dan menaati tata gereja menurut daya dan kekuatan saudara? Apakah jawab saudara Angela Grace Immanuela Franz? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Adrian Otniel Tampilang? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Aditya Herlambang? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Daniela Ninet Sebastian Petrus? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Fris Renara Abimael Wahongan? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Gabriela Alta Natania Aliambar? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Immanuel Nugroho? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Jericho Ariel Franz? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Joshua Christophorus Justin Siregar? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Stella Novenka Aliambar? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Fania Clara Kaidun? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Viena Navalea Putri Nunuhitu? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Cek. Ya. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku iman percaya, dipersilakan untuk maju ke depan dan berlutut di depan.
Kepada Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Silakan berlutut. Akan diberikan berkat penumpangan tangan. Setelah berkat penumpangan tangan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 303B, bait yang pertama, Pujilah Khalik Semesta. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah Dia, Ia juga yang menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Silakan. Ya. Jadi ya. Silakan berdiri. Ya. Berdasarkan pengakuan iman yang saudara ikrarkan dan baptisan yang telah saudara terima, kami nyatakan bahwa saudara dihisapkan menjadi anggota gereja yang kudus dan am, dan diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara dipersilakan untuk menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kami serahkan mereka ke dalam kasih saudara-saudara sebagai anggota yang menjadi satu dengan kita di dalam Tuhan. Dengarlah kata-kata yang Yesus ucapkan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dipersilahkan kembali menghadap altar. Dulu baru doa kali. Doa dulu apa menyerah? Dikembalikan dulu ke tempat. Oh iya. Penyerahan dokumen dulu. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan, akan diserahkan dokumen surat CD dan juga Alkitab. Kiranya Alkitab ini menjadi makna buat kalian untuk selalu menjalani kehidupan dengan landasan satu firman yang hidup di dalam Alkitab. Baik, dipersilahkan kembali ke tempat duduk, Bapak Ibu juga.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menolong 12 anggota jemaat Sidi yang baru untuk mengaku iman percaya. Tuhan, kami memohon agar Engkau terus menguatkan hati mereka untuk terus beriman kepada Tuhan sesuai dengan karya penyelamatan yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah juga Engkau menolong kami sebagai satu persekutuan jemaat Kristus. Kami dipersatukan untuk saling mengasihi, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kami bersama-sama dapat mampu menjalani peziarahan kehidupan iman kami, sampai kami memenangkannya bersama Kristus dalam kekekalan. Inilah doa rasa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak yang telah sidi. Kami persilahkan.
Terima kasih anak-anak yang sidi untuk persembahan pujian yang diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong perjalanan iman kalian senantiasa. Bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih, mohon perhatiannya untuk warta 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Yohanes Simanjuntak SSI. Terima kasih Bapak Pendeta. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada prokantor, pemain musik, LCD dan video, pengisi pujian sound system. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan. Diberitahukan kepada jemaat dalam rangka masa raya Paskah, masa menghayati pergumulan Yesus mendekati pengorbanannya di salib dan kebangkitannya, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, ibadah Kamis Putih 14 April 2022 pukul 19 secara Zoom. Jemaat dapat mempersiapkan baskom berisi air dan handuk untuk pembasuhan kaki bagi jemaat yang berada di rumah. Kedua, ibadah Jumat Agung 15 April 2022 diadakan pada pukul 7 pagi, dilaksanakan juga perjamuan kudus bertempat di gedung gereja secara onsite dan live streaming melalui Facebook GKP Keramat. Yang ketiga, ibadah Sabtu Sunyi secara onsite pada tanggal 16 April 2022 pukul 17 bertempat di gedung gereja. Bagi anggota jemaat yang beribadah secara online di rumah, dapat mempersiapkan lilin di rumah masing-masing. Yang keempat, ibadah Paskah 17 April 2022 diadakan pada pukul 8 pagi, bertempat di gedung gereja secara onsite dan live streaming melalui Facebook GKP Keramat. Perayaan Paskah Jemaat. Ibadah dan perayaan Paskah Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 18.30 bertempat di Gedung Gereja Keramat melalui online Facebook GKP Keramat. Diharapkan kehadiran anggota jemaat dalam perayaan Paskah tersebut. Perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu. Perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 8 pagi bertempat di ruang serbaguna. Diharapkan kehadiran adik-adik sekolah minggu. Berikutnya, kebaktian anak sekolah minggu. Kebaktian anak sekolah minggu pada hari ini Minggu 10 April 2022 dilaksanakan gabungan dengan jemaat dalam rangka ibadah pelayanan pengakuan iman atau CD. Ibadah kategorial kaum pelayanan pria dan kaum pelayanan perempuan dalam rangka memasuki kegiatan Paskah, maka ibadah kategorial kaum perempuan dan kaum pria pekan ini dialihkan ke minggu berikutnya. Mohon perhatiannya, terima kasih. Pendaftaran katekisasi kelas pemula. Diberitahukan bahwa jemaat
diberitahukan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran baru untuk kelas pemula usia 15 tahun. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anak-anaknya dapat mengisi formulir dengan menghubungi majelis jemaat atau staf sekretariat. Katekisasi kelas pemula akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2022. Pembinaan komisi-komisi GKP Keramat periode 2022-2024. Acara pembinaan komisi-komisi GKP Keramat periode 2022-2024 akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 April 2022 pukul 19 bertempat di gedung GKP Keramat. Mohon kehadiran seluruh komisi-komisi dalam pembinaan tersebut. Penggalangan diakonia untuk paket sembako. Yang pertama diinformasikan kepada anggota jemaat bahwa Komisi Pelayanan Diakonia akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk paket sembako dan dana. Bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dapat menghubungi pengurus diakonia. Penggalangan dana yang kedua, Peduli 5.000, diinformasikan kepada jemaat bahwa Komisi Diakonia akan mengadakan penggalangan dana pada hari ini, Minggu 10 April 2022 dalam bentuk Peduli 5.000 untuk menunjang kegiatan Komisi Diakonia. Mohon partisipasi jemaat. Berikutnya, undangan webinar. Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih GKP mengundang kaum muda GKP se-Jabodetabek untuk hadir dalam webinar Sex Education yang diadakan oleh Unit HIV AIDS YBSDK GKP yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 10 melalui Zoom meeting. Link akan menyusul dan YouTube YBSDK, peserta pemuda, remaja, dan katekisan. Bidang keesaan dan kesaksian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 April 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nas Alkitab bagi jemaat yang berulang tahun terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bidang sarana dan dana. Donasi ucapan DUDU acara Paskah Jemaat. Bagi saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan donasi dalam bentuk ucapan selamat Paskah secara online dapat mengisi link Google Form atau dapat menghubungi KP2 Saudara Hagen Carman. Ucapan DUDU sebesar Rp50.000. Kita bersama akan menyaksikan tayangan kegiatan sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kakak yakin adik-adik semua udah kangen banget sama suasana seperti ini. Memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, beraktivitas bersama teman-teman, dan juga berdoa bersama. Nah, sekarang sekolah minggu sudah kembali diadakan secara offline loh. Jadi Dan untuk informasi keuangan dapat membacanya dalam warta cetak. Demikian warta yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa.
Kembali kami datang Tuhan dengan segala ucapan syukur yang kami naikkan dan puji-pujian yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyatukan hati kami, seraya kami memohon agar kiranya Tuhan menaruh belas kasihan atas setiap apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan dan permohonan kami Tuhan. Tuhan, dengarkanlah setiap syafaat kami. Kami memohon kiranya Tuhan secara khusus menolong agar perdamaian dunia dapat terjadi, terlebih di tengah-tengah kondisi peperangan yang terjadi di Eropa. Tuhan kiranya menolong agar para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara boleh dimampukan dengan hati yang dingin untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pertikaian yang ada. Tuhan berkati agar setiap para orang yang menjadi korban dari peperangan, kata mereka, dimampukan untuk bisa bertahan dan berjuang atas kehidupan mereka. Dan kiranya pertolongan-Mu menolong mereka untuk bisa memulihkan keadaan mereka. Kami memohon padamu Tuhan, agar perdamaian dunia dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia kami. Tuhan, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau menolong secara khusus agar pemerintah kami dapat terus mengupayakan hal-hal yang baik, kebijakan-kebijakan, bantuan-bantuan, dan juga peraturan-peraturan yang diputuskan untuk bisa menolong mensejahterakan masyarakat, terlebih di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah oleh karena harga-harga pokok yang mulai naik. Tuhan, mampukan dan senantiasa tolong agar kami dapat berjuang bekerja dengan sebaik-baiknya, mencukupkan kebutuhan kami, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalirkan berkat kepada kami sehingga kami boleh senantiasa melewati masa-masa ekonomi sulit dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Keramat ini, berkatilah kami agar terus dimampukan untuk bisa bersekutu, bersaksi dan melayani, menjadi gereja bagi sesama melalui program-program, melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk mau mengambil bagian dalam setiap kegiatan di jemaat kami. Terlebih dalam masa Raya Paskah ini Tuhan, kiranya Engkau tolong secara khusus agar Paskah anak dapat berjalan dengan baik. Cukupkanlah kebutuhan biaya dana dan juga persiapan. Engkau berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar dan juga membuat acara supaya mereka tertolong di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati secara khusus untuk perayaan Paskah di jemaat kami juga, agar Engkau juga menolong Tuhan. Semua perayaan yang kami lakukan bukan semata-mata untuk kemeriahan, tapi terlebih untuk memaknai Paskah ini semakin lebih baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau menolong Komisi Diakonia dalam upayanya menghimpunkan bantuan-bantuan untuk bisa diteruskan kepada setiap orang yang layak menerimanya. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami untuk tergerak mengambil bagian dalam usaha dana yang dicanangkan oleh kegiatan jemaat kami. Tuhan, berkatilah agar masa Raya Paskah ini, terlebih di minggu sengsara ini, menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus, kami dapat menghayatinya dengan sebaik-baiknya. Kami juga Tuhan senantiasa memohon agar Engkau dapat melawat dan juga menolong bagi setiap lansia dan jemaat kami yang dalam proses pemulihan atau dalam proses penyembuhan dari sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah Engkau melawat Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtina Jiun, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumaknunu Hitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta KNH Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Riamin Manalu, Ibu Marina Kuli, Ibu Sanira Sairun, dan saudara-saudara kami yang terdapat kami sebutkan satu persatu namanya, bahkan yang mungkin hadir di tengah-tengah kami saat ini dengan kelemahan tubuh mereka, kuatkan dan topanglah mereka Tuhan. Biarlah dengan obat-obatan, istirahat, dan perawatan cinta kasih dan perhatian yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, kiranya itu memberikan pengharapan akan kesembuhan dan kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami dalam pekan ini akan merayakan ulang tahun. Biarlah Tuhan pertambahan usia ini menolong setiap anak-anak Tuhan untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan mereka, untuk memiliki segala harapan sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka berkat, dan pakailah mereka senantiasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Biarlah di pertambahan usia yang baru ini mereka senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Inilah Tuhan segala kerinduan, harapan dan permohonan kami, bahkan yang tidak dapat kami katakan satu demi satu. Biarlah Engkau telah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, dan biarlah segala sesuatu terjadi dalam hidup kami bukan atas kehendak kami, tapi kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Doa yang jadi pada sempurna ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah akan firman Tuhan yang diambil dalam Injil 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan syukur bagi Bapak Ibu yang di gereja bisa menyerahkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di depan, dan bagi anak-anak yang baru ditubuhkan bisa menyerahkan di kotak yang di tengah. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah bisa transfer melalui nomor rekening yang sudah tersedia. Diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Mari kita serahkan persembahan syukur kita ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan rela menyongsong jalan sengsara Tuhan demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Kini kami hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun segalanya kami persembahkan, sesungguhnya tidak akan pernah bisa membalas cinta, kasih, dan pengorbanan-Mu. Namun demikian, terimalah persembahan kami sebagai umat yang terurus belajar memberi dan bukan hanya menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, pergilah dan nyatakan firman Tuhan yang telah saudara dengar hari ini, yakni kita masih belajar terus untuk taat kepada Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan karya penyelamatan Allah. Selamat memasuki masa raya Paskah. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu hadiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu, dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan, kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 amin. Saat diajukan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggegah. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.